Interview dengan paradigma tertentu yang disampaikan secara tulus berdasarkan dari olahan akal, budi, dan hati nurani manusia. Ini dia sosok Vioni Saira Deben. Alright. Anjir, setelah 4 jam enggak kayaknya 4 jam sih. 6 Ya. jam akhirnya bisa mulai perjamuan kita hari ini. Banyak ya settingnya. Banyak ya settingnya, iya. Mohon maaf banget nih ya Vioni, gue It's senang okay. banget nih. Ini salah satu narasumber yang sebenarnya dari dulu tuh pengen banget gue undang. Gitu. Cuman karena gue takut approach-nya aneh mungkin karena Takut minjem duit. takut takut Sorry Gue ya, kalau agen-agen. ya. Akhirnya baru bisa sekarang nih. Tadi gue pengen ngundang lu ke podcast gue, cuman akhirnya kayak lebih cocok ada visualnya karena gue lagi senang-senangnya lagi nih ke visual. Apa kabar lu Vioni? Alhamdulillah baik. Anjir. Lo tadi BTW tadi lo bilang gak usah nanya iya, kabar. Kayak gue mau proklaim temen-temen tau gak? Gue tadi bilang sama Vioni kalau misalnya seandainya masih ada gak sih sebenarnya orang yang bikin video terus nanya apa kabar lo? Nggak ada sih. Chatnya juga ada yang membusitnya gimmick aja bro. Hal yang pengen gue tanya ini sebenarnya udah banyak banget di otak gue, cuman yang tadi pertama kali gue pengen nanya tuh nama lu tuh penyebutannya gimana sih anjir? Nama gue Vioni Syahira Deben. Tapi E-nya harus E ini kan? Sunda yang ada koma atasnya. Dong. Dong. Kalau Sunda kan kalau nggak ada koma atasnya Emang ya? Berarti benar. Berarti harusnya gue kalau ada E-nya Medan. Enggak, tapi lu akte gitu enggak? Nggak ada koma atasnya. Deben. Tapi orang tuh suka salah penyebutan gitu. Deben. Tapi Deben Belanda banget, keren sih. Iya kan? Vioni Syahira Deben. Deben. Itu nama apa sih? Itu singkatan nama orang tua gue. Biasa banget orang tua orang zaman dulu tuh begitu. Emang jadi kayak nama nyokap gue. Nyokap lu A, bokap lu B digabung jadi Deben. Deben. Nah, tuh teman-teman udah tahu kan? Coba kalian tulis komentar di bawah siapa nama orang tuanya Vioni. Kru jangan ketawa ya. Lo dulu suka ngatain nama bapak gue lu. Iya. Cuma kan udah enggak serang gue kenal sama tahu bokap lu kan baik, orang kita pernah ketemu ngambil rapot dulu. Kebetulan gue sama Vioni teman satu sekolah dulu. Sekolah kita sekolah famous ya. Famous banget kak. Enggak sih sebenarnya, kurang sih. Enggak sama bagus lah, maksudnya predikat bagus gak sih? Bagus lah, orang kita aja waktu dulu udah masuk nih, kayak pas PPDB itu name tertinggi di sekolah kita. Oh iya. Rata-rata name tertinggi. Yang gue tahu SMP kita adalah salah satu sekolah yang menghasilkan produk-produk wanita unggulan. NJ. Gila. Kayaknya nih ya, menurut gue lu tuh perempuan yang whole package gitu loh. Jadi gue ngomong peres karena ada cowok di belakang. Maksud gue, lu nyanyi bisa, lu juga, lu ledom juga. Terus juga lu pintar juga, lu oke juga. Nilai lu, gue dari dulu karena tahu emang lu ibaratnya akademis juga bagus. Terus juga lu juga luas juga ke orang. Kadang-kadang tuh ada yang orang pinter banget tapi nggak paham sih maksud gue, kayak lu nggak deket sama orang atau nggak bisa terbuka sama orang gitu, tapi lu tuh nggak kayak anjing nih Vioni satu paket. Tapi ini juga yang mau gue tarik ke lu juga Vi, kayak misalnya gue tuh sempat ngeliat juga nih di lu kan sebenarnya udah banyak banget bikin lagu sih, nggak sih, cover lagu lah ya, cover lagu itu dari SC dari dulu kan, dari SMP kan ini apa SoundCloud iya benar. Terus juga lu share juga di seperti share di Twitter juga. Iya, di kan? Masing ini masih SoundCloud. Enggak nih, tapi gue ada rencana mau aktif SoundCloud lagi. Apa SoundCloud lu? Apa SoundCloud lu? Vioni ingat 3. Gue juga lupa lagi, udah lama Lu SoundCloud. mau bikin baru emang? Terakhir itu ini apa? Reflection. Bukan. Ini soundtracknya Belle. How does a moment live forever? Belle siapa ya? Apa? Belle. Oh, Princess Belle. Oh iya. Itu Beauty and the Beast.
Beauty and the Beast, Beauty and the Beast. Coba teman-teman, ini dia Vio di Saira Deben, Beauty and the Beast. Coba nyanyi Beauty and the Beast. Ini- Kameramen jangan ketawa. Ini itu Kita aja free banyak. memory. Tapi itu berhubungan sama ini nggak sih, dendang Vio? Dendangan Hashtag Vio. dendangan Vio. Hashtag dendangan Vio. Nah, jadi itu Viono lagi. Jadi itu dendangan Vio itu gue buat karena biar kalau misalnya orang nge-tap tagar hashtag itu tuh kayak udah langsung keluar nih video-video gue, dan gue juga kayak apa ya, ibaratnya yang melatar belakangi gue bikin dendangan Vio itu karena gue terinspirasi dari singer lain juga sih, singer rumahan lain kayak suka bikin hashtag kayak nyanyian siapa, suara siapa. Jadi gue nyari nih kosakata lain yang sinonimnya nyanyian tuh apa sih? Ada senandung, senandung tuh kayak berat banget kan. Terus ada yang kayaknya masuk nih di selera gue, dendang gitu. Dendang juga waktu itu gue karena ada di lirik lagunya siapa ya? Lo tahu ini gak sih? Bing Selamat, lagu Nur Lela. Itu pokoknya dia tuh liriknya ada tuh dendang iya, gitu. okay, Nah gue okay. kayak gue masuk nih gitu. Soalnya gue ngeliat juga Instagram lu kan, kita kan follow-followan juga kan bro. Enjoy. Cuman ada beberapa hal yang dari sana tuh nih menurut gue jadi komponen-komponen, ini orang kok naruh hal ini di Instagramnya dia. Dan ini mau gue tanyain. Apa Kayak tuh? Throat fits into soprano. Throat fits into soprano. Itu maksudnya apa sih? Jadi gue tuh kalau gue kan dari dulu nih ikut paduan suara. Jadi di choir itu kan ada sopran, alto, tenor, bass kan. Nah, kebetulan gue dari dulu itu dapatnya di range sopran gitu. Sopran tuh? Sopran tuh yang bisa high notes gitu loh, nada tinggi. Terus kalau alto yang apa ya, lebih bisa ke register bawah. Kalau tenor bass itu untuk laki-laki. Kalau laki-laki ngambilnya sopran ya itu bisa. Tapi jarang sih. ya, tapi Biasa. Kecuali kalau suara lo memang tipis gitu. Iya. Gitu sopran itu gitu ya. Iya. Makanya cover suara lo juga nyarinya yang seperti itu ya. Sebenarnya tuh kebetulan doang sih Han. Ya waktu itu gue kebetulan lagi resitalnya itu dapat yang emang resital tuh kayak ini nih apa? konser internal gitu. Jadi kayak resitalnya gue itu dapat lagu-lagu yang memang klasik gitu. Ya udah, akhirnya gue tampil dan gue post aja. Berapa kali lu coba-coba dong? Placement test, iya, gue langsung dapet Kalau sopran. menurut lu gue Coba nyanyi. gimana? Coba terus sampai naik. Oh bisa gue. Banyak sih yang bilang, terus lu kenapa gak jadi penyanyi aja gitu kayak. Iya. Terus kenapa gak jadi penyanyi? Gue bisa sebenarnya, cuma gue nggak ada mentor aja. lu kan jauh. Siapa yang mau jadi mentornya Farhan? Iya coba tolong dong. Kita kayaknya selalu taruh di comment section mulu ya. Paduan suara paduan suara itu kan lu dari SMP, SMA, bahkan lu sampai ke kuliah juga kan. Tapi sebelum itu lu pernah ikut marching band juga kan? Waktu SD. Kok lo tahu sih? How did you know? Kalau pas kita sekolah juga marching band juga kan? Kalau di SMP gue nggak ikut. Padus aja lu ya? Iya, gue cuma padus doang. Fania. Iya. Fauzeni, Fania, Fioni, Irsyad, Bio, Adel. Bionya mana Fauzan? Bio, nggak ada ya. Gue nggak tahu itu dapat dari mana Fauzeni. Menurut gue salah satu yang terjago juga loh gitarnya, seukuran SMP itu. Iyalah, udah wakilin Kota Bekasi 2 tahun berturut-turut. Iya, gila. Sombong banget. Bio main-main dong kesini. Buat pitching bro. Gue tunggu lo Bio. Marching band tuh juga lu bilang kalau terus dulu tuh gue jadi yang color guard, apa? field commander, dirijen. Iya, yang lempar-lempar. Oh, itu color guard. Iya, itu lu yang mana? Itu kan? Gue sebenarnya gue field commander yang dirijennya. Oh iya, terus okay. Tapi gue sempat latihan color guard juga. Yang lempar-lempar gitu juga. Iya. Karena pakai api juga kan tuh. Iya, gue cembur gitu. Sirkus ya, lebih ke sirkus nih kayaknya. Gue ngeliat juga karena lo itu sempat ngobrol juga sama gue dulu pernah nih SD kayak begini. Cuman gue mungkin karena lu udah nggak apa ya, udah nggak pernah lagi kayaknya lu gitu ya. Lebih sering nyanyi dibandingin marching band. Karena lu dulu tinggal pas SD. Ya kayak mulai gue sempet dengerin juga kayak Reflection-nya si siapa sih Reflection? Christina
Aguilera, terus juga Bohe. ya Bohemian Rhapsody. Yang Bismillah itu ya? Iya. Bismillah. Tapi ada satu ini yang gue nggak pernah dengerin, jujur aja gue nggak pernah dengerin. Tapi gue ngelihat betapa antusiasnya lu sama lagu ini. Itu ada Segala Riak. Hah? Kok lo tahu sih? Nggak, jadi Segala Riak itu lagu yang pernah gue bawain di choir gue. Jadi itu tuh gue sukanya karena nadanya tuh easy listening banget. Maksudnya itu lagu choir tapi enak gitu dibawainnya. Terus kita juga waktu belajar lagu itu tuh enjoy banget. Itu tuh gue bawain pas gue lomba di apa ya? Unsud kalau nggak salah. Jadi gue bawain lagu itu. Gue seneng banget sama lagu itu. Terus itu juga jadi lagu wajibnya salah satu lomba terkenal di kalangan padus tingkat dunia gitu loh. Masih, oh iya. Tapi ini ada. Iya. Isi koksa ya, kalau nggak salah dari luar. Hah? Bukan dari Indo ini. Segala Riak kan? Iya dari luar. Tolosa lo tau nggak? Aduh, shit, isi kos. Bukan isi kosa. Aduh, gue lupa lagi ya itu bahasa apa. Pokoknya dari luar. Maksudnya bukan dari Indonesia? Bukan. Tapi kok sebenarnya kayak ini ya, Batak ya? Iya nggak sih? Iya dong. Batak ini sik si Batu Manikam kali. Sik si Batu Manikam. Di Perjuangan sama negara, iya. Lu pernah juga bawain itu? Pernah. Waktu itu gue pernah. Lu sepak terjang lu jauh juga ya? Apa? Jauh juga lu, banyak musik yang pernah lu. Lu paling jauh mana sih? Gue lomba choir terjauh Singapura tahun kemarin. Itu gue raih dengan penuh tumpah darah anjir. Aduh anjir. Nah itu tadi sebenarnya buat kombrek. Jadi memang kita nyediain space buat komersial break, tapi sampai sekarang siapa nih yang mau masuk ke kontennya Farhan? Goddamn, thank you. Ini pokoknya tuh reviewnya udah banyak banget ya, yang testi yang iklan-iklan di Farhan terus langsung naik followersnya 2 juta dalam sehari. Tapi kan lu ngomong tadi, gue pernah ke ini terus Singapura, mau ke Indonesia. Iya. Tahun kapan tuh? 2019. Tahun 2 tahun lalu berarti. Anjir. Itu kampus dong. Psychokalista. Psikovokalista. Oh, baca gitu. Psikovokalista. Disingkatnya? Psikovo. Ini yang ngebawa ke Singapura ini? Undip. Psikologi Undip. Tadi yang tadi lu sebutin kampus lu, yang akhirnya lu membawa nama baik Indonesia, juara nggak? Kita kebetulan mendapatkan silver medal. Silver berarti 2. Jadi gini, kalau misalnya di choir itu tuh ada range nilainya. Kalau misalnya untuk gold, siapapun yang nilai skornya di antara 80 sampai 90 itu pasti dia bawa pulang gold. Tapi kalau misalnya tim yang range nilainya 70 sampai 80 itu silver. Jadi banyak juga silver yang lain. Tapi itu juga dibagi, ada yang grade A sama grade B. Itu menyesuaikan skor nilainya. Berarti kayak ada tinju, ada kelas-kelasnya sendiri gitu. Gue nggak tahu ya, cuman gue aja tuh taunya karena lo Instastory gitu loh. Menurut gue Indonesia ini memang kurang memperhatikan aspek-aspek seperti itu yang memang mengharumin, kayaknya lebih sibuk ke kayaknya. Tapi FYI ya Han, waktu gue di Singapura itu kan banyak juga nih competitors yang dari Indonesia. Dan mereka tuh maksudnya bisa dibilang berprestasi gitu. Maksudnya gold yang paling tinggi itu ada 2 kategori kalau nggak salah, itu dari Indonesia. Oh iya? Menurut gue Indonesia itu salah satu choir yang kalau misalnya untuk bawain lagu daerah ya, itu bisa paling ditakutin sama negara lain. Karena kita tuh etniknya tuh unik. Masih kayak suara-suara banyak juga. Iya, jadi lagu-lagu daerah Indonesia kalau di aransemen itu tuh bisa lebih bagus gitu dari lagu daerah negara lain. Itu lu bawain pas di kuliah, tapi ajang internasional, maksudnya lu bawa nama Indonesianya apa bawa nama tim kampus lu ini? Both. Maksudnya pas kita dipanggil pun misalnya psikovokalista Indonesia gitu.
pada saat lu mau ke Indonesia ini berarti kan ada proses seleksi dong dari kampus-kampus lain. Apa emang kalian aja itu langsung? Kalian, kebetulan waktu itu gue itu jadi kebebasan gitu Han, siapapun fakultas manapun itu bisa berpartisipasi di kompetisi manapun. Kebetulan waktu itu yang ke Singapura, lomba Singapura itu fakultas gue daftar. Lu jurusan apa sih? Psikologi Bambang. Namanya Psikovokalista. Psikovokalista. Berapa tahun tuh psikovokalista? Lama ya? Iya, 3 tahun dari awal maba sampai gue terakhir penutupan ini gue masih. Lu jadi ini ya, apa namanya, demisioner lu ya? Ibaratnya kayak UKM gitu kan? Masa kepengurusan lu misalnya udah lengser gitu? Iya, udah lengser. Iya, gue ngeliat di ini kan lu apa, demisioner. Bukan, lu jadi ini, Dewan Penasihat ya? Dewan Penasihat. Anjir, kok nasihatin suara kah apa? Enggak sih, jadi gini, gue itu mungkin kayak kalau misalnya ketua, wakil, dan jajaran di bawahnya itu kan dia butuh pendapat kan dari senior yang memang ibaratnya udah pernah lah ngalamin tantangan-tantangan kayak gini. Nah, fungsinya Dewan Penasihat itu untuk ngasih nih kayak masukan kayak kalau lagi ngadepin kayak gini, baiknya kayak gini aja gitu-gitu. Hal-hal yang lo lakuin dari SD sampai sekarang itu pasti berbau dengan kesenian, musik gitu. Kenapa lu ngambilnya psikologi sih? Gue tuh gimana ya, emang hidup gue tuh full of surprise banget Han. Kadang yang udah gue rencanakan dengan baik tidak dapat. Justru malah ada aja yang lain. Kesenian? Gue sejujurnya gue pengen banget seni musik. Kayak ya gue jujur gue pengen mendalami aja kan apa yang gue suka. Cuman ya kebetulan kan kalau misalnya segala sesuatu itu butuh dukungan orang tua. Oh iya. Kebetulan orang tua gue itu lebih mendukung gue di hal, misalnya untuk pendidikan ya itu di hal lain. Kalau musik itu dijadikan sebagai hobi aja. Gitu. Nilai plus lu lah gitu dibandingin lu harus jadi main. Pada saat itu mikirnya bukan tuh anak muda kan dulu aku pengen nih ini tapi pas orang tua ngasih tau lu Kavi gitu. Lu sama Kavi. Kakak menurut mama pada saat itu lu mikirnya apa ketika lu denger itu dari nyokap bokap lu? Gue tuh di situ posisinya juga lagi butuh masukan dari banyak orang gitu loh. Baik buruknya kayak gimana, terus pentingnya untuk lebih berpikir realistis dibanding mengedepankan idealis gitu kan. Ya udah gue sih kayak lebih ya udah deh nggak apa-apa as long as mereka masih nge-support gue untuk menjadi bernyanyi sebagai hobi. Intinya adalah gue masih bisa bernyanyi gitu. Bukan berarti idealisme lu hilang. Anak muda harus punya idealis. Harus punya idealisme lu anak muda emang identiknya idealis tapi lu it's okay gitu enggak. Di situ juga gue masih dikasih kebebasan gitu loh. Maksudnya lu boleh lomba ini ikut UKM ini masih boleh gitu, nggak dilarang gitu. Maksudnya gue nggak dilarang. Oke, gue untuk segi akademiknya gue nimba ilmu yang mungkin mereka harapkan gitu. Tapi kan di dalam itu ya orang tua gue kasih support, bener tadi bilang kayak gue masih kasih support untuk ikut lomba apa untuk ikut partisipasi di mana kayak gitu. Mau jadi apa sih lu emang? Gue honestly pengen jadi musisi asli lo. Ini juga kenapa salah satunya kenapa gue ngundang lu juga anak-anak muda zaman sekarang mungkin kalau 2019 akhir 2020 awal sampai sekarang identiknya bang indie gitu kan. Maksudnya pun yang mereka mainkan gue nggak jadi masalah, maksudnya ya band itu kan gitu. Tapi kan hal-hal yang lu lakukan dari dulu ini kan sebenarnya justru choir itu kan berbeda jalur genre sama yang disuka nama. Dan lu pengen jadi musisi seperti apa emangnya? Sebenarnya sih gue tuh pengen jadi musisi yang emang menyesuaikan ibaratnya yang gue minati gitu. Jujur kalau gue pribadi gue emang seneng banget sama lagu-lagu klasik dan lagu-lagu yang ballad gitu loh. Maksudnya kayak lo tau kan penyanyi-penyanyi lama kayak Mariah Carey, Christina, gue tuh seneng tonton lagu kayak gitu. Jadi dimana kalau misalnya orang dengerin nih selera musik gue, apaan sih lo kolot banget gitu sekarang jadul tuh banget sih, bukan begini lo sekarang tuh. Tapi sekarang juga bukan hal itu juga yang diobrolin sama orang ketika ide masuk ke kita kan. Terus kayak dulu nih ada model-modelannya zaman berapa sih kalau IDM tuh mungkin SMA ya 2000 mulai hype-nya ya, maksud gue 2011, 12, around 13 gitu kan baru mulai. Lu ngapain masih dengerin itu sekarang mah EDM bro. Terus sekarang EDM juga udah biasa lagi aja. Itu kan tergantung hype aja. Dan itu yang jadi alasan lu gak mau gue ngomongnya
mulai peran lu sendiri sebagai seorang musisi tapi dengan referensi musik seperti itu? Apa lu sebenarnya udah mulai apa udah mau aku kepikiran sih ya namanya coba-coba recording dulu sendiri kayak gitu-gitu? Kalau gue sih lebih mempertahankan apa yang menjadi selera gue ya. Pun kalau misalnya gue nge-cover lagu itu emang lagu-lagu yang ibaratnya masih masuk lah sama minat gue gitu, sama selera musik gue kayak gimana. Gue sih harapannya ke depannya gue bisa gitu mempertahankan apa yang gue menjalani, apa yang gue minati. Gue tahu mungkin kalau secara pasar, secara apa ya, dilihat dari minat orang lain mungkin nggak sebanyak orang-orang yang mungkin tadi lo bilang memilih indie apa segala macam, karena in-nya itu kan, karena kebutuhan paling besar adalah menjadi penyanyi indie gitu-gitu. Cuman cuman ya udah toh gue juga nyanyi itu karena emang gue tuh seneng, jadi maksudnya itu salah satu media katarsis gue gitu, media. Iya, oke. Maksudnya gue tuh bernyanyi karena gue pengen coping stres, menyelesaikan beban-beban gue gitu dengan cara bernyanyi. Ya apapun ibaratnya apa ya, mau itu menjadi menarik banyak pasar masyarakat atau enggaknya, menurut gue itu bukan jadi patokan utama sih. Soalnya kalau masalah rezeki itu gue yakin banget udah diatur gak sih masing-masing orang. Ya nggak sih? Gue pernah memperdebatkan ini soalnya. Oke. Cuman kayaknya kalau gue perdebat atau gue bicara ini, nanti kita di luar aja deh ya. Yeah. Karena ini jadi hal yang kontroversial juga. Ya oke. Let's say kita terima. Ini kan pola pikir gue ya. Maksudnya iya. gue tuh maksudnya intinya adalah gue bisa melakukan apa yang gue minati gitu. Salah satunya dengan selalu mengedepankan selera musik gue, meskipun tone itu gue berbeda seperti sama apa. orang. Tapi bukan hal itu juga yang pertama kali dipikirkan sama ini nggak sih, siapa sih? Ardhito Pramono. Dia bilang kalau gue pengen punya yang namanya jazz gitu, tapi dibaluti dengan hal-hal yang memang zaman sekarang itu juga bisa kayak gitu kan. Iya, gue juga BTW terinspirasi dari Isyana juga. Isyana tuh basicnya klasik. Oh iya. Ya, dan lo harus tahu single terbaru dia itu enak banget. Dia tuh bisa ibaratnya nge-combine klasik sama lagu-lagu yang memang easy listening gitu. Jadi di tengah-tengah lagunya dia tuh seriosa, maksudnya dia ada nada-nada klasiknya dan itu keren banget. Ini mendudukan basicnya itu ya? Isyana kan lulusan sekolah musik kan. Kalau dengerin Isyana di YouTube itu dia banyak nyanyi lagu klasik. Berarti role model lu nih? Isyana dan Raisa. Itu kan dua yang berlawanan kan? Iya sih. Enggak, gue Isyana. Kenapa harus dimusuh-musuhin gitu sih gue? Iya, padahal dua-duanya tuh bisa complete each other gitu loh. Makanya akhirnya bikin iklan, terus juga musik. Pernah berdua juga gak sih? Pernah. Ada berdua juga kan ya. Untuk itu tadi, mereka bikin itu untuk mempersatukan versi mereka deh kayaknya. Iya. Karena tuh idolanya sebenarnya gak jadi masalah. Cuma yang rese, ya lu pada. Kambrek. Iya, gue kalau mikirin hal-hal yang tadi kita bilang tadi soal musik terus diubah atau mungkin kita bisa bilangnya apa ya, dicoba bereksperimen gak sih, kayak tadi lu bilang tadi Isyana aja bisa masukin ini terus gitu. Iya boleh juga sih. Terus apa mau mulai? Gila, ini tuh gue kalau ditanya kapan mau mulai Okay. pasti gue jawabnya mulai tahun ini, dan itu jawaban dari tahun 1900 berapa atau. Jadi ya nggak tahu sih, gue tuh itu balik lagi, kadang gue kalau direncanain malah nggak ke jalan aja gitu. Maksudnya gue tuh kayak hidup gue tuh mengalir banget gitu loh. Gue tuh ya terserah, surprise aja gitu. Tapi lu nggak jadi masalah hidup seperti itu? Gue sejauh ini nggak masalah sih. Sejauh ini ya. Iya, kita selalu bilang, banyak sih, bukan kita, misalnya banyak orang yang bilang kalau hidup mengalir ikutin arus, tapi mungkin gue juga kayak gitu sebenarnya. Cuma mungkin yang ngebedain kita ini, kita tuh bukannya hanyut, kita tetap ada di atas perahu, tapi yang didorong dikit-dikit gitu loh. Tapi tetap ikutin arus. Maksud gue, kalau memang udah diatur takdirnya itu lurusnya seperti itu, menurut gue emang nggak akan bisa dirubah secara full, bercabang. Tapi kita bisa tadi usaha-usaha itu ya dikiriin, layarnya dibentang ke kanan lebih cepat atau lebih lambat, tapi bukan yang gue mah hidupnya mengalir aja ya, gue terlalu mending ya. Benar.
fuck you juga anjir. Gue bilang lu ngapain kan kayak gitu anjir. Cuman hal-hal yang menarik yang gue bilang ini semua itu kan terangkum dalam Psycho Vocalista akhirnya, bener tuh. Psycho Vocalista. Shit man, Psycho Vocalista ini kan yang memang perpaduan antara tadi lu bilang psikologi, punya grup musik, terus juga akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia tapi tidak diliput oleh media. Gitu kan gitu ya. Gue iya sih emang kayaknya emang harus juga deh kita ngelihat. Gue nggak peres sama lo ya, tapi maksud gue kayaknya emang kita tuh kurang dihargain. Itulah yang menurut gue kayaknya gue nggak mau lama-lama di sini deh gitu. Kayak orang-orang itu nggak menghargain kita kayak orang di luar sana gitu loh. Bukan berarti Indonesia buruk, jelek gitu, enggak. Atau misalnya Ipan bilang terus tapi pemerintahan Indonesia enggak juga, gue biasa aja. Enggak ya? Enggak dong. Enggak. Gue biasa aja. Maksud gue fine-fine aja, cuman maksud gue kayaknya orang-orang di sana tuh justru apa mungkin karena tingkat intelektualitas nggak sih, jadi lu bisa ngehargain hasil kerja keras orang gitu loh, lebih dibanding di sini gitu loh. Ya misalnya kalau di sana mungkin lu di sana lu udah disambut karpet merah lu karena itu kan sebuah ini loh, apa ya, menurut gua ada juga benefit buat negara juga. Ada udah gitu lu bukan apa tadi, stop Psycho Vocalista. Iya, Psycho Vocalista kan, bukan nama itu tapi ada Indonesianya juga. Nah ini hal-hal seperti ini yang lu mau nyebutnya media mainstream konvensional, media baru tuh jarang ada yang kayak gini ya. Ada yang notice ya. Cuman mungkin ini sih Han, kalau menurut gue mungkin diliput tapi nggak semua. Kayak mungkin yang terliput itu yang memang prestasinya itu bukan, prestasinya itu tuh yang emang tinggi secara signifikan gitu. Kayak waktu itu kalau misalnya lo tahu itu ada paduan suara anak-anak gitu, The Resonance kalau nggak salah namanya. Dia itu juara umum di Eropa, kalau nggak salah. Iya, dia tuh juara Grand Prix gitu, Grand Champion, sorry. Dia tuh Grand Champion, jadi juara di antara juara gitu. Pernah, itu masuk kok ke TV. Mungkin atensinya itu lebih ke hal-hal yang emang boom gitu. Itu kan juga boom lah. Apa? Ya itu maksudnya Psycho Vocalista. Bukan maksudnya Psycho Vocalista kalian, terus juga tadi apa? The Resonance itu juga boom juga. Iya. Tapi hype-nya mungkin emang enggak mencar banget. Mungkin gimana? Ya bener tadi lo bilang, mungkin minat kepada paduan suara dari bukan segi kepada suara. Menurut gue minat itu pasti ada di paduan suara, tapi ya emang itu tadi enggak atensi yang diberikan. Aja, padahal menurut gue terlepas dari apapun yang lu lakukan, kalau tuh garis bawah untuk negara sih kayaknya justru harus diekspos. Mungkin kalau kita olahraga kali ya banyaknya ya. Kalau gitu olahraga bulu tangkis sebenarnya nggak jadi masalah juga, gue nggak ada masalah juga, cuman hal-hal kayak gini juga butuh diapresiasi yang tinggi juga. Tepuk tangan dong semua penonton audiens tepuk tangan dong. Lu kan juga di ini nih, lu kan di kampus tuh juga, gue dengar lu masuk kampus cantik nih. Aduh gue tuh Yoni malu. bisa nyanyi, pintar, masuk kampus cantik. Aduh gue tuh malu tahuan kalau dibilang kayak. Tapi kan emang iya dong, yang masuk kan? Sempat. Sempat. Sempat tuh berarti udah pernah terus enggak? Jadi gini, jadi gue jadi itu gue pernah 2 kali masuk di akun tersebut. Seriusan, Pan ambil medali gue dah. Coba disematkan dulu kalau boleh, biar teman-teman semua tahu ya di rumah ya. Of the year. Tapi temen gue ada kok yang lebih sering, kayak bisa 4 kali ada deh kayaknya. Maksudnya sih? Iya. Maksudnya itu kenapa selalu lu masuk? Kan maksudnya kalau udah masuk kan udah masuk sekali aja. Masuk. Nah itu gue gak ngerti ya, mesti itu sistemnya akun tersebut gimana. Tapi gue waktu itu pernah pertama kali banget itu pas gue maba. Dimasukkan nih, jeng muka gue. Tapi emang dia itu awalnya udah konsen dulu sih, kayak lo berkenan nggak kalau gue repost foto dia lo? Sempet kontak lo dulu. Tapi pakai kontak itu? Pakai, iya. Bukan pribadi. Terus waktu awal-awal sih gue kayak, ih sumpah, masa sih gitu-gitu kan, gue kayak, ih gila ya, masa gue di kontak sama si cantik ini. Gue suka sama si cantik ini. Terus kayak tapi gue tuh malu banget, justru kayak aduh gue tuh
gue tuh malu dilihat sama itu kan followersnya baik banget kan. Berapa sih? Aduh, coba kita lihat ya hasilnya. Oke. Pokoknya 10.000. apa? 10.000. Aduh, gue bener-bener gak tau. Kayaknya iya deh. Sampai ya. Terus. Pokoknya tuh postingan per like-nya pasti banyak gitu. Jadi kayak pas gue pertama kali kayak wow, kayak gak percaya lebih banget. Jadi kayak ya udah gue okein kan. Oke Kak gitu. Oke, boleh Min gitu. Oke. Gue kira nggak kenapa-napa, tapi ternyata basian dari abis gue di upload. Bener-bener. Wah, apa tuh kalau boleh tahu? Tiba-tiba banget gue tuh di kontak kalau ada yang niruin gue di dating apps. Masalahnya gini, masalahnya tuh orang yang katanya jadi gue itu tuh kayak BO gitu loh, tau gak sih? Jadi dia Apps apa? Telegram kah? Tinder. Apa aja biasanya kalau nggak tahu ya? Sorry. Tinder. Iya, di Tinder gitu. Terus tapi anehnya adalah orang Tinder ini dia ngasih kontak asli gue, tiba-tiba dia ngasih line, tapi line-nya username gue gitu. Tapi beneran kontak lu? Apa? Beneran kontak lu? Nah tiba-tiba si cowok yang udah dia tarik ini, dia match ini, dia nge-kontak gue lah di line. Terus kayak halo, ini yang di Tinder ya gitu. Terus akhirnya gue bilang, hah, Tinder. Gue tuh kayak gue baru tahu simpang siur Tinder itu apa kan. Tinder 2017 enggak. Nah, 2017 maksudnya. Iya, 2017. Terus? Itu awal banget gue masuk Semarang gitu kan. Dia manggilnya Mbak gitu. Berarti ini kan masih sekitaran masih sekitaran situ kan. Terus kayak bukan, sorry, ada apa ya gitu kan. Oh iya, soalnya ini kita udah janjian loh di Tinder di salah satu hotel gitu. Seriusan? Kayak gila banget. Ini gue baru tahu, lu pernah cerita ke gue. Iya, pasti kayak wah gila banget. Terus kayak terus akhirnya gue bilang, hah, apaan mas, saya nggak ada akun kayak gitu ya, tolong jangan dipercaya, itu sama sekali bukan saya. Terus aduh iya ya, sayang banget kata masnya, masa cantik-cantik itu tuh emang kurang ajar ya. Terus oke sayang banget ya, maksudnya sayang banget gini, sayang banget ya, masa iya cantik-cantik jual diri. Terus kayak wah ini kayak gue sumpah di perkataan itu terus baru lu sadar kayak anjing nih kayaknya gue. Iya, berarti nama gue dijadikan, gue tuh dijual gitu loh sih, anjing. Secara nggak langsung ya iya. Iya kan, maksudnya kayak dia tuh BO gitu, maksudnya kayak pakai nama gue. Terus akhirnya gue langsung kayak wah, gue parno banget karena waktu itu di situ kondisinya gue maba dan gue masih belum tahu regional itu secara keseluruhan gitu, masih adaptasi. Tahu Samarinda di mana kan? Iya, maksudnya gue masih adaptasi banget. Terus tiba-tiba ada kayak gitu, wah gila, langsung gak mau keluar kosan dong gue, kayak takut banget. Nah gue kira sampai situ nih, ternyata malamnya tuh ada lagi. Jadi kayak di line gue itu emang padat banget jadwalnya ya? Gue gak ngerti, kayak dia emang tuh Tinder mau ngerjain gue deh kayaknya. Terus temen lu yang benci sama lu gak sih kayaknya? Anjir, gue tuh langsung mikirnya apa jangan-jangan karena gue masuk, karena itu muncul ketika gue masuk si cantik itu. Pada saat lu masuk kuliah doang tapi belum masuk si cantik itu nggak jadi apa-apa? Nggak ada apa-apa, maksudnya kayak emang ya udah gue menjalankan kehidupan gue kayak biasa aja. Iya. Emang terus gitu, kayak hal yang terjadi sama lu itu kan berarti kan secara langsung tuh efeknya si cantik ini kan. Iya. Samarinda cantik kan. Abis itu juga kan biasa ya kalau masuk ke si akun ini nih, itu tuh kadang ada aja kayak orang yang nge-tag IG gue gitu. Kan di situ kan nggak ketahuan IG-nya apa kan, kayak di komennya tuh pasti ada aja yang nge-tag. Terus dari situ mulai bermunculan tuh cowok gitu, kayak followersnya tuh kayak buset cowok semua, udah cowok semua. Di DM gue itu juga nggak sedikit yang ngomongin masalah Tinder ini. Jadi dia kayak make sure gitu loh, gue tuh udah deket nih sama lo di Tinder gitu. Udah se-match itu, gila. Kayak gue mikirnya udah berapa banyak kayak harapan yang dia kasih ke banyak cowok mengatasnamakan gue gitu. Iya, tapi lu ini aja ya. Gue nggak nakut-nakutin, cuman kalau kayak begitu ngerinya ini nggak sih, kayak foto-foto sure lu mengatasnamakan lu. Terus kayak
Fioni Syahrir misalnya gitu kan. Terus ini fotonya kan orang ya nggak ada yang mau cross check, taunya anjing nih ini pasti Fioni nih. Iya. Gitu kan. Nyampe situ nggak? Gue udah netting kesana aja, kayak gue Maksud gue kejadian nggak? Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Tapi maksud gue dengan gimana ya? Maksudnya mereka berharap gitu kan sama gue tuh udah takut aja. Karena gimana sih kan namanya gue bener-bener baru nih di sana. Terus di situasi dimana gue tuh kayak gitu ya, kayak wah gue makin parno banget, kayak gue pengen pulang saat itu juga. Gue paham nih, keren banget gitu ya, selalu bridging gitu. Terus kedua, itu juga gue pernah masuk juga, abis itu langsung gue minta take down. Range-nya? Itu selang berapa bulan ya? Kayaknya beda setahun deh, 2018. Tapi dengan foto yang sama? Enggak beda. Pas ketika lu, di-tag lagi nih gue, pasti di-tag dong? Langsung buru-buru lu? Langsung gue DM. Itu udah pacaran sama cowok lu? Belum juga. DM, mana nih bridgingannya susah banget. Kalau misalnya gue jadi admin Samarinda Cantik misalnya, jadi ya Samarinda Cantik ini Sri aja, Sri Cantik gitu kan. Itu mungkin juga karena gue nilai lu dari banyaknya atau sabetan-sabetan penghargaan model yang lu ambil gak sih? Jadi kayak gue pakai nama Fioni karena gue tahu nih dia kan model nih. Aduh, gue buat teman-teman komrad saya nggak tahu, Fioni adalah putri batik kampus Jawa Tengah. Pakai mata nggak sih lu berarti? Pakai mata? Pakai. Serius lu? Pada saat hari itu lu berasa kayak ulang tahun nggak sih? Kayak anjing. Gila, 100 jagat gue. Jateng bro. Iya, Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah. Itu gimana kok bisa lu jadi? Lo harus tahu, jadi itu alasannya gitu kali kalau gue jadi admin sih. Kenapa? Ya maksudnya kayak gue tahu nih Fioni namanya udah besar, terus juga memang ada kemungkinan dia model, karena lu model juga kan, makanya. Enggak, waktu itu tuh gue justru belum aktif gitu loh Han. Jadi gue masih main kandang aja, maksudnya di kampus aja gitu. Gue belum jadi, pas gue masuk akun itu ya, itu gue belum jadi putri batik. Oh belum, justru malah? Belum. Putri batik tuh se Jawa. Sebenarnya gini, dia itu ya se-Jawa Tengah. Title-nya sih se-Jawa Tengah. Jadi seluruh kampus yang ada di Jawa Tengah itu tuh boleh ikut. Semuanya ngirim? Apa? Semuanya ngirim? Pada akhirnya yang ikut adalah kampus gue kebanyakan. Dan kampus lainnya itu ya beberapa minoritas. Tapi disimpulinnya Jawa Tengah. Lu you can sit with us gitu. Sebenarnya samping gue ya bro, lu enggak bisa. Sebenarnya tuh gini, itu tuh sebelumnya itu tuh sebutannya putri kampus. Di tahun sebelumnya. Tapi itu di Jateng itu khusus kampus gue itu aja. Jadi okay. Sebelum tahun-tahun sebelumnya itu sebutannya putri kampus gue gitu. Nah, kebetulan pas gue ikut itu kayak berubah nama gitu loh, jadi putri batik kampus Jawa Tengah. Desainer lu, baju lu ada yang ngedesain sendiri apa pilih atau? Waktu itu gue ada desainernya. Milih sendiri kah atau misalnya emang udah disediain nih? Oh, gue milih sendiri, gue jahit sendiri waktu itu. Seriusan lu? Jadi waktu itu tuh gue kayak gue ke desainernya ya, gue tuh kayak ngasih contoh gitu, gue pengen bikin kayak gini dong kak, Mas, gitu. Aku bikin kayak gini. Oh iya ya, boleh sama dia dikembangin lagi gitu. Sendiri, maksudnya ibaratnya itu kan ya bawaan lu sendiri, bukannya pajangan yang disediain sama pihak panitia kan? Maksudnya lu bawa sendiri dari rumah aja. Semuanya sama kayak gitu juga? Iya. Teman-teman yang mau lihat Fioni catwalk ini, catwalk video. Ada videonya. Maksudnya itu pasti dinilai dong, maksudnya nggak cuma baju lu kan, tapi juga mungkin cara jalan, apa sih biasanya kalau model-model gitu? Biasanya cara jalan, catwalk, terus cara menjawab pertanyaan juri. Oh iya, harus pintar juga. Amin ya Allah. Nggak, soalnya Han, lo harus tahu gue tuh di beberapa pageant gue tuh kadang fail gitu loh di menjawab pertanyaan juri itu, karena ya namanya semua mata tertuju pada lo kan.
kayak semua mata tuju palo kayak gila itu tensionnya beda banget dan lo harus menjawab pertanyaan yang logik gitu ibaratnya. Belum lagi lo harus kehilangan kosakata di tengah-tengah, itu tuh sering banget terjadi. Jadi kayak gue gak tahu mungkin waktu itu pas Putri Batik semuanya tuh smooth banget, kayak emang ada bantuan tangan yang maha kuasa. Ya, doa. Gue percaya sih kalau itu memang lu dapet juara tuh karena emang itu usaha lu sih. Amin. Emang kerja keras lu ngapalin. FPI nih, gue juga di Putri Batik kampus ini itu media gue ketemu sama cowok gue. Wah iya kita banggakan. Jadi dia ini kayak panitianya gitu. Oh iya. Terus baru tuh. Gue nggak tahu dia tahu gue katanya. Terkenal banget tuh ya. Enggak, dia tuh tahu karena gue terpilih kan. Oke. Terus dia panitia untuk lengsernya gue tuh pas gue lengser dia jadi panitianya. Otomatis kayak oh ini nih Putri Batiknya gitu. Okay. Pada saat itu Mas, itu kan pasti lu kan satu-satunya orang yang ngelihat dia dong, ya kan? Pas lu akhirnya anjing gue pertama kali ini harus gue dapetin dia nih. Terus pas udah dapet perasaan lu apa? Ntar dulu, gue boleh ngomong dikit. Oke. Di saat itu gue belum tertarik sama dia. Salah. Oke. Kirain udah. Terus gue itu setelah sebulan 2 bulan setelah acara itu baru gue mulai kontak dia. Karena ada teman gue yang coba kenalin gue sama dia. Ya udah itu aja. Tapi kan pada saat lu jadi spotlight nih, itu kan banyak banget orang-orang pasti ngeliat tuh gak cuman cowok lu doang yang sekarang dong. Pasti banyak juga dong yang pengen jadi cewek cowoknya dia nih. Kok bisa dapetin dia nih? Pasti banyak dong. Iya dong. Enggak emang masa enggak ada? Kayak datang dari segala penjuru mata angin, ya kan? Gitu. Ketika lu jadi Putri Batik itu terpilih, pasti banyak yang approach tiba-tiba kan. Si kurus nanya gak ada Dito. hubungan gue Nggak, gue tuh ini FYI banget ya Han. Gue tuh nggak bisa membedakan mana cowok yang datang untuk approach, mana yang buat temen. Jadi gue tuh mikirnya semua orang itu ingin berteman sama gue gitu. Makanya kayak kalau gue tuh suka dibilang PHP, padahal I don't mean gitu. Kayak gue nggak bermaksud untuk kayak gitu. Kayak gue tuh menganggap lu ya teman ngobrol gitu. Maksudnya kayak ya nggak, kita nggak kayak ada aja pihak-pihak yang berharap lebih kayak gitu-gitu. Contohnya kayak yang itu tadi. Siapa? Tinder. Ya gitu, makanya kayak gue tuh suka aduh apa gue salah ya gitu kayak. Iya. Kayak gitu loh. Gue jujur gue nggak, kalau lo tanya banyak cowok ya yang approach gitu, gue nggak bisa bedain cowok yang emang beneran pengen gitu, gue pengen kenalin temen ini sama si Fioni gitu. Iya. Harus bedain gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal batik ini kan juga hal yang menuntut lu untuk menjadi model MV kan. Jujur gue malu banget lah. Udah nonton belum? Ada nanti nih MV-nya, boy. Oke. Kau jauh di sana. Awalnya itu teman kampus lu juga? Temen kampus gue. Teman kampus penyanyinya. Penyanyinya. Ini ya, director MV itu. Jadi produsernya itu yang punya temen cutting gue. Senior kampus lu. Senior kampus gue. Tapi keren loh. Gue dengerin karena gue riset dulu kan. Tapi enak kan? Enak. Jujur itu kayak gue bahkan kayak singingly gitu loh. Terus-terusan. Mas, tolong. Tapi lu lebih ini mana? Lebih terpaku di mana otak lu yang lagu apa tadi judulnya? Walau semua tanyata ya kalau nggak salah. Iya, walau semua tanyata atau lagu terpesona dari Kalau gue jujur aja karena gue kayak anjing terpesona, gue dulu terpesona, bahwa terpesona bener anjing fuck ini lagu TikTok anjing shit man. Iya, balik lagi ke situ tadi. Pada saat itu proses pemilihan lu akhirnya, oke Vi, kita mau deh lu jadi model di MV kita atau jadi aktor di MV kita. Pada saat itu pendekatannya gimana? Karena gue sebelumnya itu emang udah sering proyekan sama cutting gue, jadi kayak bantu ya Vi, mau nggak? Gue kayak oke. Dengan senang hati. Gue tuh suka aja gitu kayak gitu. Lebih dulu MV itu atau MV brand lokal? Apa? Kok MV brand lokal? Produk brand lokal. Lebih dulu. Tadi. Aku jadi lebih tahu gue tentang lu ya. Iya, kok lebih tahu sih? Lo
fucking parah ya. Parah. Ini tim riset gue, penelitian pengembangan banyak. Kita emang bersanding sama Kompas Media. Jadi emang semua dikuak. Gue kayak, lo kok bisa tahu? Apa ya? Brand apa ya? Altavos. Iya. Altavos tuh punya saudara gue. Altavos duluan. Terus baru ini MV. Ya, MV itu bulan September kalau nggak salah. Model iya. Nyanyi iya, psikologi. Terus lu juga, lu masa lu Abang Po juga kan? Sebenarnya gue lebih ke adeknya Bang Po. Adiknya Bang Po berarti adiknya Bang Po. Apa sih adiknya Bang Po? Apa maksudnya? Abang Po juga kan? Kalau adiknya apa maksudnya? Sebutannya apa? Jadi sebutannya Putra Putri Kartini. Jadi itu kayak apa ya? Kalau Abang Po ini kan pariwisata gitu, dan emang isinya tuh udah lebih dewasa gitu orang-orangnya. Kalau kita yang Putra Putri Kartini ini yang masih remaja, dan fokusnya itu emang jadi duta remaja gitu. Terus lu juga akhirnya jadi juara 1 di art ya kan? Itu tahun berapa tuh? Di mana? Yang art itu tahun berapa tuh juara 1 tuh lu? Oh, ini wah. Susah ya? Makanya diedit aja. Boy, edit. Art competition. Oke. Itu gue tahun 2019. Oh, jadi Tuh tahu kita doang. Oke, thank you. Iya, itu kapan tuh? Itu 2019. Berarti paling baru tuh apa? Paling baru nih. Paling baru. Penghargaan lu sampai dari bidang modeling ini. Paling baru 2020, 2019. 19 sih itu. Maksudnya itu paling berarti ini juara 1 ini. Putri Batik. Itu tuh ini Han. Jadi itu tuh bukan modeling. Betul. Itu tuh apa namanya? Dalam lomba nyanyi tapi seriosa. Jadi kalau lo tahu, kalau di tingkat kuliah itu tuh ada kayak pekan apa ya, kayak intinya perlombaan seni yang tingkat nasional gitu. Jadi dimulai dari lingkup kampus, terus naik ke daerah, nanti naik ke nasional gitu. Nah, waktu itu gue ikut kompetisi itu untuk menyaring apa ya, berarti perwakilan yang untuk dikirim ke tingkat daerah gitu. Jadi di art itu itu tuh itu upaya penyaringan untuk ke jenjang selanjutnya. Dapat alhamdulillah tapi juara 1. Tapi di tahun itu sayangnya si apa namanya perlombaan tingkat daerah ini nggak diselenggarakan. Kenapa? Karena cuma 2 tahun sekali. Jadi gue unlucky gitu. Kayak gue menangnya di tahun itu padahal yang dikirim di tahun selanjutnya. Itu kenapa dibuat acara itu? Apa ntar tahun depan itu annual event gitu loh. Tapi lu nanti ikut lagi yang keduanya? Apa Optional. Udah otomatis masuk? Enggak, optional. Dan kebetulan cabang lomba gue di tahun ini berarti ya, kan gue ikut 2019. Di 2020 itu nggak ada cabang lomba tersebut gitu. Jadi kayak ya udah emang nggak ada. Berarti 2 tahun sekali. Ada lagi 2 tahun lagi 2022 ya berarti. 2022. 2 tahun lagi kita ganti presiden. sorry bridgingannya nggak nyambung ya. Sorry. Tadi lu ngomongin nih, gue sebenarnya ada hal yang menarik deket sama lu ini. Itu adalah ketika gue pribadi tuh ngeliatnya ini orang campur aduk parah asli, enggak in a good ways ya, maksud gue tadi gue bilang modeling, terus lu juga ada aktivitas kesenian musik juga, terus lu juga ngambilnya juga jurusan yang ya menurut gue sampai sekarang nggak nemu korelasi, sebenarnya nggak jadi masalah juga, cuman ini orang ini campur banget dan lu bisa ngejalanin itu. Terus gue iya kan, maksudnya dengan beda-bedanya hal-hal itu bisa lu jadiin satu di dalam diri lu ini. Nah, itulah menurutnya uniknya lu di mata gue gitu. Jadi maksudnya kenapa diundang ke dalam sosok ini, saya juga ngomongin soal psikologi, terus juga lu ngomongin seriusnya, cuman gue tertarik dengan lu tadi bilang psikologi. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tadi itu belum keluar di gue. Apa tuh? Karena gue takutnya ini menyinggung banyak orang, sebenarnya nggak jadi masalah. Karena memang hidup itu, kalau kata Panji apa Pan? Tersinggung itu diterima. Tersinggung itu diterima bukan menerima. Hah? Gimana tuh? Lo tersinggung itu kan, lo nerima, lo tersinggung bukan orang. Orangnya itu nggak nyinggung, tapi lo pas orang ngomong itu
gue tersinggung nih, gue nerima ketersinggungan itu gitu. Tersinggung itu diterima bukan dikasih. Iya. Nah itu dia. Nah hal-hal yang unik banget yang menurut gue booming banget dan bahkan jadi tren menurut gue kayak mental illness. Produced by XE Terrestrial Network.